Cek, selamat malam. Ada suara nggak ya? Bagaimana kita tahu nih ada orang nih? Halo, anybody, siapapun yang di sana. Selamat malam. Ini gimana ya? Halo, Yulianti, Mamah Andini, selamat malam. Ini pertama kalinya live TikTok ini dari LKP Indonesian Hypnosis Center. Boleh ada yang chat. Ini suara saya sudah kedengeran belum ya? Halo, siapapun. Halo, yang sudah bergabung boleh tes. Suara saya sudah ada belum ya? Oke, terima kasih Pak AZM. Oke, malam ini pertama kalinya nih saya sharing di mana di TikTok. Ini luar biasa nih, platform millennials. Setelah 2 pekan sebelumnya saya share di Instagram. Tema pertama adalah manfaat hipnosis untuk dunia pendidikan. Yang kedua adalah manfaat hipnosis untuk self esteem. Kali ini siapapun, karena ini pertama kalinya share di TikTok gitu kan, siapapun yang sudah bergabung terima kasih. Nanti kita akan sharing apa sih manfaat dan aplikasi hipnosis seperti apa gitu. Karena selama ini orang berpikir bahwa hipnosis adalah sesuatu yang mengerikan. Oke, kita akan mulai sekitar 6 menit lagi, wajar. Jadi sekali lagi terima kasih yang sudah hadir. Kita akan ngobrol, akan share, gak lama, paling hanya ya 30-40 menit lah. Nanti silakan sesi pertanyaan boleh setelah tapi saya mau tanya nih, ada Pandey Krishna dari mana ini? Kalau boleh tahu, ada SSTY, ada banyak juga ya. Selamat malam yang sudah bergabung malam ini. Kita akan share tentang materi dan aplikasi hipnosis gitu. Apa sih manfaatnya? Mungkin teman-teman di sini sudah ada yang pernah mempelajarinya gitu. Ternyata banyak saintifik yang akhirnya mengembangkan hipnosis. Ya, silakan kita berbagi, kita ngobrol malam ini. Kita akan mulai sekitar 5 menit lagi. Ini kalau di sini gimana kenalnya ya? Nggak ada yang tahu nih. Olive ini bayu juga ya. Oke, selamat malam. Mungkin emang seperti ini ya konsepnya kalau di sosial media, seperti di Instagram, orang akan lalu lalang gitu kan, lalu lalang masuk keluar gitu. Ya nggak apa-apa. Di mono presentation gitu kan, monolog ya, ngomong nggak apa-apa. Menarik ya. Selamat malam. Ini ada beberapa orang nih. Ini bisa dibagikan di Facebook ya. Kalau diklik di Facebook ya. Coba klik Facebook bisa. Aduh, tapi nanti lama lagi ya. Kirim ke Facebook, ada WhatsApp, ada Instagram Direct. Nanti aja lah. Kita fokus di sini. Mudah-mudahan nanti bisa di-download materi yang dipresentasikan. Bisa nanti lihat di Instagramnya IHC. Oh, enggak. Saya akan mendownloadnya dan nanti saya akan upload di YouTube ya. Bisa mas, nanti linknya kekirim. Oh gitu. Kita coba ya. Kita coba share ke Facebook. Tapi Facebooknya siapa? Mungkin nanti selanjutnya platformnya kita. Halo Mbak Adil. Namanya Holas Norlax. Oke ya. Ada Pak Dirwan, tukang rias keliling. Ini luar biasa ya, kalau di sosial media kita bisa pakai nama apapun gitu kan. Oke, kita akan mulai nanti sekitar 3 menit lagi. Nah, malam ini tema yang akan kita angkat adalah
manfaat dan aplikasi hipnosis, tapi mungkin secara resmi kita akan ada Mbak Rika. Selamat malam Mbak Rika. Jadi biasa kita pakai banyak platform aja, Instagram, lalu YouTube Live, lalu YouTube Live, lalu apa namanya, Facebook Live. Oke, nanti bisa menghadirkan para praktisi-praktisi ya yang saya kepake ini, praktisi-praktisi yang ada Masilan pakai sekarang mungkin pembuka nih, beberapa kali pertemuan pembuka sebagai tentang apa itu hipnosis, karena rupanya saat di Amerika gitu kan sudah banyak orang yang mengembangkan hipnosis, di akademisi, dokter, tapi di Indonesia lebih kelihatan muda ya ini. Nggak ya mas, saya kelihatan muda mas, nggak cuma di TikTok juga. Oke, baik. Ini mungkin yang teman-teman dari IHC atau PKHI bisa di share nih ke komunitas-komunitasnya gitu. Kayak di malam ini ada beberapa catatan gitu kan. Jadi di Amerika itu orang yang sudah yang menggunakan hipnosis sudah banyak gitu. Jadi ada Yapko, kebetulan saya menikmati sekali gitu kegiatan mempelajari hipnosis. Kita boleh 1 menit lagi, nggak apa-apa. Kita mono presentation. Di belakang saya ditemani oleh 2 buku. Ini Hypnotherapy for Dummies, dan ini ada buku Hypnosis for Change. Ini buku agak unik ya, karena saya dapatnya dari Amazon. Jadi ada beberapa manfaat dari hipnosis. Nanti kita akan bahas dari buku ini apa saja. Oke, dan tentu saya sudah mempraktekannya. Oke, 1 more minute, kita monolog. Iya ya, kalau platform kayak Instagram, TikTok, mungkin YouTube itu kita nggak akan tahu ya siapa gitu kan kalau nggak orangnya memperkenalkannya, kan namanya bisa jadi beda-beda. Oke, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu yang menyempatkan diri menyaksikan kegiatan malam ini dari LKP, Indonesian Hypnosis Center. Apa tuh LKP? Itu Lembaga Kursus dan Pelatihan. Nah, malam ini kali ketiga saya share live. Pertama dan kedua itu melalui Instagram. Nah, ini kita coba untuk di TikTok. Nah, karena lagi-lagi tadi TikTok tuh platformnya millennials gitu kan, generasi setelah Facebook, dan rupanya memang ramai sekali gitu. Dan ini bisa dijadikan sebuah sarana untuk proses belajar gitu ya. Kita doa dulu. Oke, saya doa dulu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, singkat. Selamat malam Bapak dan Ibu. Salam sehat, salam sejahtera. Malam ini perkenalkan, saya Yusdillah Sutianto. Oke, diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri oleh Indonesian Hypnosis Center atau lembaga kursus dan pelatihan hipnosis di Indonesia yang terbesar, dan kita juga memiliki legalitas dari Kemendikbud, Kemenkumham, dan beberapa lembaga. Nah, sekali lagi saya Yusdillah Sutianto, sehari-hari sebagai tenaga pendidik, sebagai trainer dan hipnoterapis, dan saya sebagai hipnoterapis berada di bawah naungan perkumpulan komunitas hipnotis Indonesia dan dari Indonesian Hypnosis Center gitu ya. Nah, malam ini saya akan share materi tentang manfaat dan aplikasi hipnosis gitu. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah pernah baca, sudah mempelajarinya. Mungkin malam ini Bapak Ibu hanya melakukan pengulangan tentang apa tuh hipnosis, dan bisa jadi mempertajam minat tentang menggunakan hipnosis, karena pada prakteknya hipnosis itu berkembang di banyak sektor gitu loh kan. Karena saya berapa kali pernah bikin kopdar hipnotis nasional 3 kali, 2018,
2019, 2020 kita punya COVID, jadi nggak sempat bikin kopdar. Lalu 2021 saya sebagai ketua panitianya dan saya mengundang banyak praktisi yang memang mereka sudah menemukan passion dengan hipnosis. Nah, lagi-lagi malam ini saya akan share tentang manfaat dan aplikasi dari hipnosis gitu ya. Oke. Nah, yang baru bergabung, perkenalkan nama saya Yusdi. Nanti jika ada pertanyaan boleh di chat gitu ya, di chat atau melalui admin dari TikTok ini. Kebetulan admin ini banyak tim marketing dari Indonesian Hypnosis Center. Lagi-lagi Indonesian Hypnosis Center melayani banyak seminar dan workshop atau terapeutik yang berhubungan dengan pemberdayaan diri. Misalkan Bapak dan Ibu punya corporate gitu kan, kita juga melayani corporate, kita juga melayani terapi, dan juga mereka yang ingin punya karir atau profesi lain dengan hipnosis. Oke, kita langsung masuk ya. Pertanyaan sederhana gitu kan. Coba kita interaksi nih yang sudah di sini nih. Sederhana pertanyaannya adalah, apa sih yang Anda ketahui tentang hipnosis? Monggo. Apa sih yang Anda ketahui tentang hipnosis gitu kan? Yang terlintas ada kata hipnosis, ada kata hipnotis gitu ya. Oke, jadi ini kalau Zoom kan beda nih. Kalau Zoom kita berinteraksi, kalau gini kan selebat-selebat. Jadi secara mendasar hipnosis itu adalah ilmunya, hipnotis adalah orang yang menggunakannya. Tapi di Indonesia kata-kata hipnotis sudah berubah maknanya. Jadi apa? Jadi sebuah ilmu dan sah-sah saja. Jadi artinya antara hipnotis dan hipnosis memiliki kesamaan. Nah, hipnosis sendiri itu ditemukan oleh orang yang namanya James Braid. Ya, orang yang pertama kali mengistilahkan namanya neurohipnologi. Jadi seorang dokter yang mengamati fenomena namanya mesmeric trance. Lalu ada orang namanya LaFontaine dan berkembanglah jadi hipnosis. Nah, di zaman itu konsep mesmer sudah digunakan di di dunia medis ya, pengobatan, ada yang untuk anestesi lokal. Tapi akhirnya karena ilmu terus berkembang dan ilmu pengetahuan pun terus berkembang gitu kan. Jadi 100 tahun kemudian setelah Mesmer adalah James Braid yang dia memformulasikan namanya neurohipnologi. Nah, hipnosis sendiri itu diambil dari seorang dewa yang namanya dewa tidur. Nah, kalau misalkan mau ngomongin sejarah, saya bisa banyak bercerita tentang sejarah, tapi nggak substansi malam ini, karena malam ini kita akan ngomongin apa sih hipnosis secara sederhana gitu. Jadi secara sederhana hipnosis adalah diterimanya ide tanpa dikritisi. Sekali lagi, diterimanya ide tanpa dikritisi. Jadi ketika seseorang menerima ide gitu kan, dan dia mengiyakan idenya, lalu mempengaruhi cara berpikirnya, lalu mempengaruhi cara pandangnya, lalu mempengaruhi paradigma berpikirnya, nah itu sudah menjadi bagian hipnosis. Ketika seseorang mengkomunikasikan ide, lalu idenya menjadi nilai dalam kehidupannya, menjadi keyakinannya, lalu mempengaruhi cara berpikirnya, cara dia merasa dan berperilaku, itu udah bagian dari hipnosis. Saya nggak tambah-tambahin ya. Hipnosis adalah diterimanya ide tanpa dikritisi. Sekali lagi, diterimanya ide tanpa dikritisi. Nah, lalu apa ide yang diberikan gitu? Ya sugesti. Kalau misalkan Bapak dan Ibu buka kamus bahasa Indonesia, yang namanya sugesti itu adalah suggestion. Jadi diambil dari bahasa Inggris, artinya suggestion, saran. Jadi kalau klik buku KBBI, arti dari sugesti adalah ide, saran, dan pengaruh. Jadi hipnosis adalah seni berkomunikasi, seni berkomunikasi untuk memberikan saran, secara langsung atau tidak langsung. Ada dua cara. Yang tujuannya adalah menembus pikiran bawah sadar seseorang. Ya. Nah, hipnosis sendiri adalah ada empat komponen dalam hipnosis. Pertama adalah ide yang disampaikan. Yang ketiga adalah bagaimana cara menyampaikannya. Bagaimana cara menyampaikannya. Yang ketiga adalah prosesnya yang nggak tampak. Yang keempat adalah penerimaan. Nah, ada yang kelima nih. Yang kelima adalah proses di dalam
pikiran seseorang, internal dialog gitu kan. Nah, memang kajian yang berkembang dalam hipnosis adalah tentang apa? Gelombang otak. Karena ada penelitian dari Stanford University. Jadi ketika orang dalam kondisi rileks, itu gelombang otaknya turun gitu. Jadi ada konsep istilah gelombang otak beta, alfa, dan theta dan delta. Nah, dalam hipnosis kita seringkali memanfaatkan kondisi alfa dan theta, meskipun dalam prakteknya dalam sesi hipnoterapi kita juga bisa memanfaatkan gelombang beta atau gamma gitu ya. Nah, jadi hipnosis saat ini adalah terkait dengan gelombang otak. Lalu dalam dunia neuroscience, hipnosis berhubungan dengan yang namanya neuroplasticity. Apa tuh neuroplasticity? Yaitu jaringan dalam otak yang bisa beradaptasi dalam situasi tertentu. Nah, ini berhubungan dengan sugesti, gitu ya. Nah, itu tadi apa tuh hipnosis. Jadi Bapak dan Ibu yang mungkin sekarang punya minat, silahkan berinteraksi di TikTok ini dengan rekan-rekan dari Indonesian Hypnosis Center secara khususnya gitu ya. Nah, lalu apa sih manfaatnya nih? Manfaat ya, tadi kan ada hipnosis ya. Jadi bagaimana seseorang menyampaikan ide kepada orang lain, itu yang pertama. Lalu apa yang disampaikan idenya, lalu prosesnya, lalu ketika ide sudah disampaikan, nah ini dialog internal nih yang terjadi sama saya gitu. Sekarang terjadi nih ketika Bapak dan Ibu melihat saya melakukan presentasi secara monolog, lalu menerima ide-ide yang disampaikan, di dalamnya ada proses apa namanya tadi, analisis, komparasi, membandingkan, dan segala macamnya. Itu juga bagian dari hipnosis. Jadi gini, contoh sederhana, gimana sih kondisi hipnotis yang sering terjadi dalam sehari-hari? Misalkan ngantuk, nguap. Nah, ketika nguap dan ngantuk, seseorang berada dalam kondisi gelombang alfa. Di situ informasi bisa masuk. Atau tidur ayam. Atau ketika khotbah Jumat, kita mau tidur begini kan. Nah, itu bagian dari konsep hipnosis. Artinya apa? Kondisi di mana seseorang masuk ke dalam gelombang alfa dan theta. Disitulah seseorang bisa sangat peka dan reseptif terhadap ide-ide gitu. Jadi, nah lalu bagaimana hipnotis yang ada di jalanan? Ya fenomenanya sama. Tadi lagi, hipnotis adalah diterimanya ide tanpa dikritisi. Jadi kalau Bapak dan Ibu tidak mengkritisi sebuah informasi atau tidak mengkritisi ketika seseorang menyampaikan informasi di jalan, itu berbahaya. Dan dalam hipnosis ada konsep namanya area kritis. Dan area kritis ini adalah satpam. Apa tuh? Pelindung dalam diri kita. Gitu ya. Nah, tadi lagi manfaat ya. Orang hanya mengetahui bahwa manfaat dari hipnosis adalah sugesti, pemberian ide. Ternyata enggak. Saya menemukan banyak catatan di sini. Kebetulan sebagai pendidik dan juga sebagai hipnoterapis dan juga sebagai konsultan dalam tema-tema hipnosis itu kan, saya menemukan ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wow, 13 manfaat dari hipnosis. Oke, sekarang Bapak dan Ibu yang ada di depan sini silahkan catat ya. Catat gitu. Siapkan kertas gitu. Oke, yang pertama jelas manfaat dari hipnosis apa? Sugesti. Memberikan ide, saran, dan pengaruh terhadap orang lain. Itu dia manfaat dari hipnosis. Pertama ya, itu jelas sekali tuh. Jadi orang dalam kondisi yang rileks, lalu tenang, diberikan sugesti. Yang kedua adalah ego strengthening, penguatan ego. Nah, kalau Bapak dan Ibu nanti belajar hipnosis, ada konsep namanya parts therapy. Lalu nanti ada lagi empty chair, banyak sekali. Kita menyadur banyak teori karena memang hipnosis ada di semua tema-tema psikoterapi. Bahkan ada seorang ilmuwan namanya Jeffrey Zeck, dia mengatakan bahwa dalam semua bentuk terapeutik itu ada konsep namanya hipnosis. Tapi bukan dengan definisi orang tertidur, bukan. Ketika seseorang pikiran bawah sadarnya dieksplorasi, itu adalah bagian dari hipnosis. Makanya manfaat ketiga dari hipnosis apa? Eksplorasi. Apa yang dieksplorasi? Ya pikiran bawah sadar. Maksudnya apa? Data-data, memori, inner child, luka batin, kan semua di gudang bawah sadar. Nah, ketika kita menggunakan istilah seni hipnosis sebagai seni berkomunikasi, berarti
Saat kita menghipnosis seseorang, kita sedang membedah pikiran bawah sadar seseorang. Nah, berarti hipnosis bisa dimanfaatkan untuk apa? Mengeksplorasi pikiran bawah sadar. Oke. Yang keempat ini yang sering terjadi ini apa? Entertainment. Ya, untuk hiburan. Karena lagi-lagi dengan hiburan pun tetap ada skenario. Nah, untuk hiburan seperti di TV-TV gitu ya, ada banyak praktisi hipnosis yang memang fokusnya dalam dunia entertainment. Yang kelima adalah hipno untuk analisis, ya, untuk menganalisa. Artinya apa yang dianalisa? Momen-momen spesifik yang menyebabkan munculnya nilai, keyakinan, dan sudut pandang baru terhadap sebuah fenomena kehidupan. Lagi-lagi nih, kehidupan kita nggak akan pernah lepas yang dari namanya paradigma berpikir, gitu ya. Jadi hipnosis juga digunakan untuk menganalisis, namanya hipnoanalisis. Ini gabungan nih antara psikoanalisis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud sama hipnosis, namanya hipnoanalisis. Lalu apa bedanya? Apa bedanya psikoanalisis dan hipnoanalisis? Kalau hipnoanalisis, dalam sesi yang cukup panjang, itu akan menganalisis semua fenomena yang terjadi dalam kehidupan seseorang. Sedangkan kalau hipnoanalisis hanya menganalisis momen spesifik yang terjadi dalam kehidupan seseorang, ya. Yang kelima analisis, yang keenam manfaat dari hipnosis apa? Relaksasi. Saya sebagai hipnoterapis pernah saya dibayar hanya dengan membuat orang yang dia nggak tidur selama 3 hari 3 malam, bisa dibayangin karena saking semerautnya lah cara berpikirnya, lalu ditata dengan hipnoterapi masuk ke relaksasi. Ya, ada feel lah hanya untuk memandu seseorang masuk ke dalam kondisi rileks. Itu yang keenam. Tadi lalu yang ketujuh adalah konflik diri, konflik internal. Nah, jadi hipnosis bisa membantu orang untuk mengatasi konflik internalnya. Kan gini, setiap tema-tema terapeutik adalah konflik relasional. Bisa relasi dengan orang lain atau relasi dengan diri sendiri, gitu ya. Nah, kalau dengan orang lain ada namanya forgiveness therapy. Tapi juga ada forgiveness to self. Nah, hipnosis memfasilitasi itu. Regresi jelas, regresi bagian dari analisis, artinya age regression, mencari sebuah momen tertentu atau spesifik di masa lalu seseorang yang menyebabkan terjadinya sebuah perilaku, cara pandang, atau perasaan. Nah, tema-tema age regression ini untuk menghadapi apa? Tema-tema yang belum selesai di masa lalu, atau kita menyebutnya unfinished business. Itu juga bisa dibantu. Ke-8. Yang ke-9 adalah katarsis. Ada konsep namanya talking cure, dengan berbicara menyembuhkan. Nah, hipnosis sebagai seni berkomunikasi, kita bisa mensimulasi akhirnya bagaimana orang yang punya pengalaman tidak menyenangkan di masa lalu, entah itu traumatik atau pengalaman buruk. Nah, hipnosis sebagai seni berkomunikasi bisa digunakan tadi untuk masuk ke dalam, sehingga pengalaman di dalam ini bisa keluar ke atas. Namanya katarsis. Lalu eksperimental, ini yang digunakan oleh banyak akademisi. Nah, sekarang pun di Indonesia sudah banyak digunakan nih. Jadi manfaatnya untuk apa ya? Maksudnya eksperimental. Jadi seseorang ditanamkan sebuah sugesti, sebuah nilai, lalu diminta mengulang-ulang, bermain peran. Ini juga bisa berhubungan dengan konsep namanya CBT. Jadi dia mengulang-ulang sebuah perilaku yang ingin dilakukan. Karena apa? Dalam tema-tema neuroscience, ketika seseorang mengulang-ulang sebuah perilaku atau kata, sedang membuat jaringan baru di dalam otaknya, ya. Lalu yang ke-10, untuk aktualisasi diri. Bapak Dewi percaya nggak? Saya itu ada di grup WhatsApp grup Indonesian Hypnosis Center dari Aceh sampai Papua, gitu kan. Dan satu provinsi itu punya 2-3 grup, dan satu grup minimal ada sekitar 100 orang. Saya bilang tadi, saya sebagai konsultan dalam dunia hipnosis, itu banyak orang yang hidupnya berubah dengan hipnosis. Entah buat dirinya sendiri dengan konsep self-hipnosis, atau ketika dia membantu orang lain. Karena apa? Dengan hipnosis, seseorang bisa merasa dirinya sangat bermakna, punya meaning. Mungkin sekarang Bapak dan Ibu yang mendengarkan TikTok ini akan terpikir, bagaimana saya membantu diri saya sendiri? Bagaimana saya bisa membantu keluarga saya? Bagaimana saya bisa membantu teman saya, teman kantor saya? Nah, hipnosis bisa jadi salah satu solusi yang bersifat komplementer, untuk membantu orang lain pun membantu diri sendiri.
Jadi karena saya ada di grup Aceh sampai Papua gitu loh, dan ada diskusi di situ, kadang-kadang saya masuk dan hanya mengamati, entah nanti ada yang chatpri gitu kan. Jadi hipnosis sebagai sebuah profesi ataupun aktivitas keharian dalam dalam interaksi itu bisa membuat orang merasa dirinya bermakna, punya meaning. Banyak orang-orang yang berubah dengan hipnosis pada akhirnya gitu kan. Dan beruntung sekali Bapak dan Ibu jika sekarang menyaksikan video ini, silakan hubungi admin dari Indonesian Hypnosis Center untuk bertanya apa sih hipnosis, lalu sampaikan dan utarakan kebutuhannya mempelajari hipnosis itu biar nanti apa match. Apakah yang punya profesi baru, pengen hipnoterapi biaya mahal nggak bang? Oh terima kasih, nggak apa. Ini pertanyaan pertama ya. Jadi kalau pertanyaannya mahal nggak, ya kan relatif ya. Mahal dan murah itu relatif. Ada orang maaf nih, saya buka dengan harga 2 juta untuk terapi, dia bilang murah. Tapi ada yang bilang mahal banget. Ketika saya buka harga 250.000, mahal banget. Jadi relatif. Jadi kalau pertanyaannya mahal atau enggak, kita lihat hasil atau efeknya ketika seseorang diterapi dengan menggunakan hipnosis atau ketika seseorang mempelajari hipnosis. Jadi lagi-lagi kalau pertanyaannya mahal atau murah ya relatif, tergantung kebutuhannya di mana, gitu ya. Itu tadi aktualisasi. Jadi banyak orang yang hidupnya berubah. Selamat malam Bu Yati. Banyak orang yang hidupnya berubah hanya dengan hipnosis gitu. Anda bisa bayangkan gitu, alumni IHC itu sekarang ya ada sekitar 9.500-an. Mereka sudah mempelajari hipnosis, mereka sudah merasakan manfaat hipnosis, mereka sudah merasakan perubahan dengan hipnosis karena saintifik. Bayangkan jika Anda melakukan hal yang sama. Apa artinya? Mulai berinvestasi gitu kan. Lalu apa semua orang bisa dihipno? Ya, semua orang bisa dihipno. Tinggal nanti cari apa pintu gerbangnya, dicari apa tujuannya, gitu ya. Nah, sekarang kalau Bapak menyimak saya pun lalu menerima semua ide saya, menerima semua pendapat saya, lalu masuk ke dalam nilai-nilai yang sudut pandang Bapak, itu bagian dari hipnosis. Mungkin yang belum dari awal belum ikut, saya sampaikan apa tuh hipnosis secara sederhana, yaitu diterimanya ide tanpa dikritisi ya. Nah, tadi terakhir adalah manfaat dari hipnosis adalah aktualisasi diri. Yang ke-11, apalagi manfaat dari hipnosis? Ya, yaitu adalah modeling, menduplikasi. Ya, ada konsep di Indonesia namanya ngemat. Orang bule namanya deep trance identification. Wow, itu sangat sangat bagus sekali gitu kan ketika seseorang yang ingin melakukan perubahan secara signifikan terkait di perilaku dirinya gitu. Tapi jadi gini, ini ibarat sebuah teko manusia itu nggak bisa serta merta langsung diberikan sugesti atau ide baru. Nah, hipnosis pertama adalah mengeluarkan dulu apa yang di bawah. Ketika keluar ini kosong baru dimasukin. Gitu kan? Ibarat teko nggak akan terisi lagi penuh kalau orang masih penuh. Jadi hipnosis sebagai seni berkomunikasi kita akan ngosongin dulu nih. Akan ngosongin dulu isi tekonya, dikeluarin baru diberikan sugesti. Jadi buat aktualisasi diri dan buat modeling itu juga baik. Lalu finding resources yang terakhir tuh. NLP hipnosis digunakan untuk membuat seseorang mencari sumber daya, untuk meningkatkan kapasitas komunikasinya. Jadi hipnosis sebagai seni berkomunikasi itu bisa meningkatkan apa? Kemampuan seseorang untuk memahami dirinya dan orang lain. Karena saya sebagai hipnoterapis menemukan sekali tema-tema terapeutik itu karena seseorang belum menemukan cara berkomunikasi dengan dirinya sendiri, berdamai dengan dirinya sendiri, memahami dirinya sendiri, sehingga apa? Hal yang dikeluarkan adalah yaitu kebuntuan berpikir. Gitu ya. Jadi hipnosis tadi saya ulang lagi ada 12 manfaat. Yang pertama adalah sugesti, ego strengthening, hiburan atau entertainment, analisis, regresi, konflik diri, eksplorasi, katarsis, eksperimental, aktualisasi, modeling, finding resource. Ada lagi satu lagi. Pain management. Ini sering digunakan dalam dunia medis. Ya, misalkan Atta bilang anestesi lokal. Oh, berarti banyak ya. Ada 13 manfaat. Bisa dibayangkan Bapak dan Ibu kalau sekarang Bapak dan Ibu terpikir
untuk menginvestasikan dirinya. Lagi-lagi hipnosis berhubungan dengan neuroscience. Bagaimana akhirnya kita bisa memaksimalkan fungsi otak untuk apa? Untuk memaksimalkan potensi diri gitu. Salah satunya dengan hipnosis tentunya ya. Tadi ada manfaatnya itu. Nah, yang sering muncul adalah sugesti di masyarakat. Lalu aplikasinya nih ya, aplikasi atau pemanfaatannya. Oke, yang jelas ya hipnotis buat terapi. Itu sangat jelas sekali tuh, hipnoterapi. Makanya terapi menggunakan hipnosis. Itu jelas sekali. Yang kedua adalah untuk selling, hypno-selling, penjualan. Bisa. Hipnosis dari sisi berkomunikasi bisa dimanfaatkan untuk apa? Penjualan. Yang ketiga untuk apa? Medis, kesehatan. Tadi ada satu rumah sakit di Lombok itu di Mataram yang dia sudah membuka polihipnoterapi. Ya, itu juga ada. Dokter pun sudah menggunakan, bahkan sekarang pun sudah ada dokter-dokter yang menggunakan untuk operasi tanpa bius sudah ada. Sunat tanpa bius ada, hipnokitan, hypno-teaching ada, hypnotic public speaking ada, hypnotic copywriting ada, hipno apa lagi? Ya yang sering saya gunakan itu ya, tapi banyak sekali gitu. Ada lagi hipnopolitik ada, hipnoleadership ada. Minta tips masih saya kadang-kadang bisa bawa suyet trends, kadang tidak bisa, sering tidak bisanya. Oke, jadi ya mungkin ini kali ya kita tentukan dulu goalsnya gitu kan. Kalau Bapak dan Ibu nanti mau cari tahu manfaat dari trends itu bisa cari ke YouTube saya Yusila Sutianto. Yang jelas goalsnya. Terus bagaimana masuk ke kondisi trends? Banyak melamun saja trends. Jadi ada satu tokoh namanya Dr. Milton Erickson. Dia itu menggunakan keadaan hipnotis yang natural sekali, yang natural. Jadi orang nggak harus dalam kondisi begini tidur di hipnosis, enggak. Dia hanya minta kliennya melihat satu titik di jam. Sekarang silakan Anda melihat jam itu. Udah, dia diem fokus ke jam itu. Ketika diem terjadi apa? Dialog internal. Ketika terjadi dialog internal terjadi apa? Penurunan gelombang otak. Jadi sekarang ini ya karena berkembang ya hipnosis ya, artinya nanti kalau mau belajar lebih dalam, kebetulan tanggal 9 sampai tanggal 10 September itu ada kelas namanya NLP for Hypnotherapist Frameworks, itu online. Saya akan nanti sarikan apa tuh hipnosis gitu loh kan. Jadi ketika nanti Bapak dan Ibu tahu tentang apa itu hipnosis secara utuh gitu kan, secara utuh ada natural, jadi kita bisa masuk ke setiap momen untuk masuk membuat orang dalam kondisi trance gitu ya. Iya, bajunya keren, terima kasih dari IHC nih. Nah tadi aplikasinya untuk konflik diri, self hypnosis atau auto suggestion. Ini dikembangkan sama Emily Coy. Jadi bagaimana orang itu memahami potensinya lalu memberikan nilai. Nah, kalau dari buku ini gitu ya kan, manfaatnya seperti misalkan tadi untuk mengurangi berat badan, gitu kan, badannya pengen proporsional, itu bisa. Lalu berhenti merokok bisa, tapi kita nggak menggunakan kata berhenti, tapi kita menggunakan bebas rokok atau bebas nikotin. Stres manajemen ngebantu banget. Saya menemukan banyak klien yang seperti ini. Tadi rasa sakit ya, pain management. Selamat malam Pak Setio. Lalu tadi kreativitas. Ada namanya di Amerika tuh cukup unik. Ada namanya konsep hypno creativity gitu kan. Lalu tadi untuk atlet sekarang saya sedang mengembangkan Hypnosport dengan Bang John Seran. Beliau juga trainer dari IHC. Lalu tadi meningkatkan kualitas tidur buat Bapak dan Ibu yang kesulitan tidur, memiliki gangguan tidur, bisa membantu itu hipnosis. Fobia yang jelas. Fobia, pengalaman trauma, terus ya depresi bisa dibantu sebagai lagi-lagi komplementer. Ini yang jangan dilupakan, komplementer, jadi pelengkap. Panik attack, belum lama saya membantu klien yang mengalami panik attack tanggal 17 Agustus, jadi orang pada libur saya bekerja. Lalu ada improve self esteem dan banyak lagi. Nah, Bapak dan Ibu, lagi-lagi
kami dari IHC dan Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia mengembangkan ilmu ini yang nanti akhirnya Bapak dan Ibu bisa menggunakan hipnosis dalam aktivitas keseharian. Contoh, jika Bapak dan Ibu dalam dunia bisnis ada namanya hypnoselling. Bagaimana akhirnya menanam sebuah ide untuk orang itu mau berpikir tentang produk kita. Nggak harus closing, waalaikumsalam. Oke, ini ada Pak Yuyun nih. Jadi bagaimana dalam konsep hypnoselling kita menanamkan ide terhadap produk kita, lalu orang menerimanya. Jadi satu ketika dia ingin beli, yang diingat ada produk kita. Nah itu tadi dia aplikasinya gitu. Nah secara garis besar gitu kan ada 3 manfaat dari hipnosis Bapak dan Ibu. Oke, yang pertama adalah untuk mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan pikiran. Sekali lagi, hal-hal yang berkaitan dengan pikiran. Yang ketiga adalah mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan perasaan. Yang kedua perasaan, yang ketiga adalah hal-hal yang berkaitan dengan perilaku. Jadi hipnotis bisa mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan apa? Pikiran, perasaan, dan perilaku. Lalu bagaimana ketika sekarang di masyarakat sudah ada orang yang membuka flyer hipnotis untuk apa? Trauma, depresi, terus apa? Stroke dan segala macamnya. Jadi hipnotis sebagai program komplementer yang diberesin adalah paradigma terhadap, misalkan gini, kalau dia pengen punya program hypnoslimming, yang diberesin sama hipnosis adalah paradigma berpikir tentang makanannya. Dalam dunia pemberdayaan diri, yang diberesin adalah paradigma berpikir tentang dirinya, jika itu berhubungan dengan tema-tema pikiran. Lalu perasaan, oke, senang, sedih. Apa yang bisa diberikan sama hipnosis? Yang bisa diberikan sama hipnosis dalam tema-tema perasaan adalah orang mengenali emosinya. Oh, saya marah. Oh, saya senang. Oh, saya sedih. Jadi terjadi apa? Disosiasi. Apa tuh disosiasi? Jadi orang melihat dirinya dari luar. Ya, dia nggak melihat lagi masalah ini, tapi masalah itu, karena orang kalau sudah berani mengambil jarak dengan dirinya sendiri, oke, itu sudah jadi sebuah pencapaian. Karena apa? Dia akan melihat, oh ternyata selama ini aku berpikir seperti ini ya. Oh ternyata selama ini aku berperilaku seperti ini ya. Jadi itu hipnosis yang bisa digunakan untuk mengatasi tema-tema yang berhubungan dengan perasaan. Lalu yang ketiga adalah hipnosis yang digunakan untuk tema-tema apa? Perilaku. Misalkan adiksi. Misalkan perilaku-perilaku yang gak produktif gitu ya. Nah apa yang diberesinnya? Perilakunya belum. Tapi yang diberesin adalah pemicu munculnya perilaku itu. Lagi, pemicu munculnya kebiasaan itu. Karena bisa jadi apa? Kan gini, kita paham ya. Kita membentuk sebuah kebiasaan. Oke, satu ketika kebiasaan akan membentuk kita. Itu akan berbalik. Jadi kita akan beresin. Kenapa sih sampai adiksi ini muncul? Jangan-jangan adiksi muncul ada namanya konsep early maladaptive schema. Cara pandang yang salah. Cara kita memframing diri kita sendiri yang kita bawa sampai dewasa ini. Oh aku tuh gak bisa. Aku tuh gak cocok. Oh beginilah cara yang tepat untuk aku merespon keadaan. Jadi sebuah paradigma berpikir yang muncul di usia dini, di usia remaja, seperti ini kan cara pandang kita nih. Contoh misalkan, ada teman saya itu yang kalau ngomong di depan publik tuh nggak berani ya, cemas gitu kan. Lalu ketika di SMP dia presentasi, lalu ketika dia presentasi temennya bilang, wah kamu nggak cocok jadi seorang public speaker. Ketika temennya ngomong itu dia masih ragu, nggak cocok. Karena dia bikin kesalahan. Ngomong lagi gurunya, iya kamu gak cocok jadi public speaker. Tek, ada sebuah framing berpikir. Seseorang membingkai dirinya berdasarkan ide atau sugesti yang diberikan oleh orang terdekat. Nah, bingkai berpikir ini kan nilai, kan keyakinan, kan sudut pandang, kan cara berpikir. Nah, framing ini akan dibawa sampai, misalkan 13 tahun. Framing ini akan dibawa sampai 13, 14, oh aku nih gak bisa ngomong depan publik, 16, terus. Cara berpikir ini dibawa dari usia remaja sampai dia usia 40 tahun misalkan. Padahal framing ini bisa dibuka. Gitu ya. Framing ini bisa dirubah.
jika orangnya mau. Pernah gak sih ada orang ngomong seperti ini? Aku tuh gak jago bisnis. Aku tuh gak bisa jualan. Aku tuh gak bisa ngomong depan publik. Aku emang begini orangnya. Ya, jika orang itu mengiyakan cara pandangnya, otomatis dia akan seperti terus. Dia akan, kan gini, dia membingkai dirinya sendiri dengan caranya dia membingkai. Nah, bingkai ini semacam kayak ada apa? Ada kunci gembok gitu. Dia nggak akan kebuka kalau orang ini nggak mau kebuka. Nah, hipnosis membantu seorang ngebuka ini. Nah, ketika ini kebuka, tek, gitu ya. Ketika ini kebuka, diberikan sugesti. Ketika gembok framing ini kebuka, tek, diberikan sugesti. Ada namanya sekarang yang lagi berkembang, new meaning experience. New meaning experience. Jadi ada dua konsep besar dalam dunia hipnosis dan neuroscience. Yang pertama adalah adanya pengalaman baru. Yang kedua adanya rekonsiliasi diri. Jadi gini. Jadi kita itu kan ibarat komputer ya. Punya data-data, punya file yang tersimpan rapi. Kalau kita piawai mengelola file-file dalam pikiran kita yang berupa folder-folder itu, otomatis hidup kita tertata. Tapi ada kalanya seseorang yang file-filenya dan foldernya itu nggak tertata di pikiran bawah sadarnya dia. Makanya semerawut. Boleh? Ya nggak apa-apa. Kita punya file. Ada folder namanya, ada folder, ada zip folder. Zip folder adalah sesuatu pengalaman buruk atau baik yang direpresi, ditekan di pikiran bawah sadar kita. Sekali lagi, pengalaman buruk, pengalaman tidak baik atau negatif yang kita simpan jauh di pikiran bawah sadar kita. Direpresi bahasanya. Nah, pengalaman yang direpresi ini bisa pengalaman yang menyakitkan, bisa pengalaman yang gak menyenangkan. Dia disimpan di bawah. Nah, ibarat zip folder, hipnoterapi atau hipnosis dalam tema-tema terapeutik membuka, membuka folder yang tadi di zip itu. Nah, ketika folder yang zip dibuka, jebret, dengan konsep sugesti dan eksplorasi, seorang hipnoterapis ataupun klien akan menanam nilai baru, akan menanam cara pandang baru, akan menanam nilai baru, keyakinan baru, strategi baru, makna baru. Kebuka. Ketika file folder ketutup ini, di dalamnya sudah ada apa? Data baru. Inilah yang dinamakan dalam dunia neuroscience new meaning experience. Pengalaman baru, pengalaman baru yang diciptakan dari momen di masa kini untuk apa? Merubah sesuatu yang ada di masa lalu. Nah, konsep ini selain konsep namanya new meaning experience adalah rekonsiliasi memori. Rekonsiliasi memori masa lalu dan memori masa kini. Nah, dalam tema-tema hipnoterapi, masa lalu ini yang namanya 88%. Yang ini 12%. Nah, yang 88% ini mempengaruhi cara pandang, cara kita berpikir, cara kita merespon. Makanya namanya pikiran bawah sadar. Nah, hipnosis merekonsiliasi antara logika berpikir saat ini dan logika berpikir saat dulu. Dulu ya masih logika ya, karena kan orang belum punya strategi. Nah, dia ditemuin, mana nih dibuka, dimasukin. Itu konsep pertama. Zip dibuka, lalu yang kedua apa? Dalam neuroscience ada konsep namanya tadi neuroplasticity. Jadi kita membuat jalur baru nih. Ini ada jalur nih, kecemasan. Dan dalam tema-tema perilaku kita buat jalur baru di otak nih, jalur baru terus jalur baru sampai akhirnya jalur itu menguat, jaringan baru di neuron. Sampai sejauh itu akhirnya hipnosis bisa dikembangkan. Wow, panjang ya Bapak dan Ibu. Nanti kalau memang tertarik, berminat menjadi bagian dari keluarga Indonesian Hypnosis Center, dan kita memang tergabung di PKHI, Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia. Yang jelas di situ komunitas pembelajar, dan mungkin Bapak dan Ibu nanti kalau tertarik bergabung dari workshopnya atau mau terapinya, akan ketemu dengan tim trainer yang cukup solid, tim marketing yang cukup solid, dan pemimpin yang punya visi gitu. Nanti Bapak dan Ibu akan ketemu namanya Pak Afifi. Beliau yang memang membuat hipnosis menjadi legal di Indonesia, diakui oleh Kemenkes, karena PKHI adalah Perkumpulan Komunitas Hipnosis adalah organisasi profesi yang bermitra dengan Kemenkes, yang diberikan izin untuk
membuat seseorang membuka gria sehat. Jadi artinya Bapak dan Ibu, mungkin saya nih ya, sehari-hari saya sebagai pendidik, terima kasih Bu Yati, sehari-hari saya sebagai pendidik. Tapi di Sabtu Minggu saya menangani klien dengan tema-tema yang lumayan lah ya. Misalkan cemas, fobia gitu ya. Ya, itu mungkin luar biasa ya 30 menit. Nanti kalau kita mau ngobrol bisa masuk ke LKP Indonesian Hypnosis Center, bisa ketemu dengan saya. Oh, ada murid saya di sini nih. Ya, oke, nggak apa-apa. Nah, itu dia. Bapak dan Ibu, sudah 30 menit. Nanti kalau mau lebih dalam, mau lebih paham, mau lebih mengenal tentang apa itu hipnosis, monggo silakan hubungi admin dari Indonesian Hypnosis Center. Kita akan ketemu nanti, kita akan ngobrol nanti, kita akan diskusi. Silakan nanti Bapak dan Ibu yang memang punya minat gitu kan untuk melengkapi. Jadi gini, untuk menjadi seorang hipnoterapis, Bapak dan Ibu, gini, di IHC itu ada memang yang fokus sebagai hipnoterapis murni gitu kan. Karena lumayan dari sisi finansial lumayan. Misalkan pagi-pagi Bapak dan Ibu nih ya melayani satu sesi aja, itu udah jelas angkanya. Gitu kan. Kalau ditanya berapa sesi dari hipnoterapi per 2 jam, beda-beda. Ada yang hipnoterapi per 2 jam mulai dari 250.000, ada yang 500.000, ada yang 1 juta, bahkan ada sampai berjuta-juta, banyak. Tergantung nanti pengalaman dari si hipnoterapisnya. Gitu ya. Nah, kalau sekarang minimal saja Bapak dan Ibu buka klinik, buka gria. Pagi-pagi melayani satu klien dengan bayaran minimum 250.000 selama 2 jam. Jam 9 atau jam 10 sampai jam 11. Istirahat, break. Melayani lagi klien dari jam 1 sampai jam 3. Sudah jelas angkanya 500.000 per hari. Ya, kalau mau fokus sebagai hipnoterapis. Lalu kalau misalkan bayaran sudah cukup experience, bisa sampai 1 juta 2 juta. Di Bandung ada saya berapa bayaran saya gitu kan, kalau saya mau share gitu kan. Kalau saya mau share per 2 jam saya di angka 1 juta per 2 jam. Ya. Tapi memang saya nggak fokus. Saya memang memprofesikan diri saya full sebagai tenaga pendidik. Jadi tema-tema terapeutik dan trainer di weekend. Nah, sekarang bayangkan Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu juga punya profesi utuh ya, profesi yang memang jadi dapur, lalu minat dengan hipnosis. Jadi hipnoterapis, bisa dimanfaatin tuh weekend. Gitu. Ya, mungkin itu kita sepakat hanya sampai 40 menit, 30 menit. Bapak dan Ibu, ini dari TikTok, monggo silakan yang berminat mempelajari. Ini di sini juga nih ada beberapa praktisi nih. Ada beberapa praktisi, ada Pak Setio, ada Bu Yati. Bu Yati juga tenaga pendidik nih, ada Pak Setio yang dari kepolisian. Jadi Bapak dan Ibu sangat disayangkan kalau seumur hidup nggak pernah mempelajari yang namanya hipnosis. Ya, siap Bu Yati, dengan senang hati. Di sini ada siapa nih? Oh, banyak sekali ya. Ada Pak Danis, juga trainer. Nah, jadi gini, lembaga Indonesian Hypnosis Center selain sebagai lembaga kursus pelatihan juga melayani tema-tema terapeutik. Jika sekarang Bapak dan Ibu punya saudara atau diri sendiri yang memang butuh bantuan untuk di hipnoterapi, silakan hubungi admin admin Indonesian Hypnosis Center. Nanti mereka akan mengarahkan kepada hipnoterapis yang memiliki namanya STPT, surat tanda penyehat tradisional. Jadi punya license lah, kalau di luar negeri namanya license yang dikeluarkan oleh Kemenkes berdasarkan rekomendasi dari Perkumpulan Komunitas Hipnosis Indonesia. Jadi nanti kita akan rekomendasi Bapak dan Ibu kalau memang punya kebutuhan untuk di hipnoterapi. Oke, mungkin itu 2031. Terima kasih. Silahkan nanti yang baru datang memperhatikan lagi ulangan dari videonya di TikTok, atau nanti jika ada kesempatan saya akan download dan upload ke channel YouTube saya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih juga tim IHC nih yang luar biasa dan para trainer yang hari ini mendampingi. Terima kasih. Silahkan jika mau live monggo, tapi jika ada pertanyaan mungkin kita bisa manfaatin waktu 3 menit. Nah, ini catatannya ini udah minggu ketiga itu kan. Kalau dijadiin satu buku nih bisa jadi satu buku nih.
Nah, ini yang pertama temanya adalah hipnotis untuk dunia pendidikan. Ini bisa jadi satu buku nih, ya kan? Lalu yang kedua, minggu kedua adalah hipnotis for self esteem. Ini ada 2 catatan. Ini bisa jadi satu lembar. Malam ini ada ketiga aplikasi dan manfaat hipnosis ya. Jadi Bapak dan Ibu yang baru bergabung silakan nanti lihat rekaman ulangnya. Nggak lama-lama. Terima kasih Mas Arta. Mas Arta di Bali nih. Luar biasa nih, banyak para pembelajar juga yang hadir. Mungkin minggu depan kita bisa menggunakan platform lain ya, misalkan YouTube atau Facebook dengan tema yang berbeda. Kemarin tuh saya mengangkat tema tentang bagaimana memanfaatkan hipnosis untuk berhenti merokok dan mengelola rokok lah ya. Karena kadang-kadang kata berhenti itu cukup lumayan perjuangan buat seseorang. Baik, bye-bye. Silakan, terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan nggak apa-apa. Wah, luar biasa nih. Oke, ada Bu Elis, Mas Eka, ada dari Karawang, ada Pak Yuyun tadi sempat. Oke. Dari Makassar, angkatan 9. Bajunya keren ya. Kalau mau bajunya nanti hubungin admin IHC. Suyet Trends. Oke, nanti kita bisa ngobrol di WA. Kalau Bapak dan Ibu alumni IHC gitu ya kan. Nanti di grup itu ada saya. Silakan nanti kita bisa chatri ngomong gitu ya. Atau kalau yang kalau Bapak dan Ibu sekarang yang domisili di Jakarta, minggu ini ada kelas hipnosis fundamental di Jakarta. Itu di Hotel Mercure. Dan kalau Bapak dan Ibu dari beberapa daerah silakan hubungi admin IHC untuk menanyakan kapan kelas fundamental ada di kelas itu ya. Nah, kalau buat alumni IHC yang mau serius nih tanggal 9 sampai 10 September itu ada kelas NLP Frameworks for Hypnotherapist. Nah, itu nanti saya akan sampaikan tips and tricks bagaimana nanti memulai terapi, karena yang jarang dibahas adalah namanya diagnosa kasus ya. Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi. Salam sehat, Bapak dan Ibu. Wassalam. Saya mau dong dalam asuhan kebidanan. Waduh, kalau bidan itu bidan. Saya nggak pernah praktek, malu Ibu Elis jawabnya gitu kan. Ya, kalau misalkan berhubungan sama tema-tema ini adalah tema-tema katarsis gitu kan, mengalihkan pikiran, lalu pernafasan, relaksasi gitu. Cuman saya khawatir menyampaikan ilmu yang gak pernah saya pahamin gitu kan. Nanti ada di IHC tuh Bu Erlina. Nah, Bu Erlina itu dia bikin kelas untuk bidan khusus. Dan itu seru banget kelasnya untuk itu. Terima kasih. Nanti yang baru datang boleh saksikan rekamannya ya. Ini saya off dulu. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Bye. Thank you. Akhiri sekarang.